jurusan kedokteran. Nah, terlebih kan Prof sendiri itu kan seorang dokter gitu kan, dan juga mungkin dosen ya Prof ya. Iya. Oke, nah bisa diceritakan Prof, seberapa mahal sih biaya untuk bisa menjadi seorang dokter gitu? Oke, jadi yang pertama bahwa memang menjadi dokter itu agak berbeda dengan profesi lainnya ya, karena dia berkaitan bukan saja dengan masalah keilmuan semata, tapi juga dengan kesehatan dan khususnya juga mohon maaf nyawa manusia kira-kira begitu. Maka disitulah posisinya sangat strategis, itu satu. Yang kedua, saya sendiri pada waktu kuliah dulu merasakan ya betapa bukan hanya persiapan kita punya kecerdasan bukan, tetapi juga adalah persiapan finansial. Dulu saya berasal dari kalangan yang boleh dibilang nggak cukup lah kira-kira gitu. Jadi saya masuk ke kedokteran itu kemudian saya ngongkos sendiri. Karena ayah saya sudah meninggal, jadi udah lama ya saya meninggal pas saya masih kecil. Jadi saya memang dari SMA udah ngongkos sendiri sekolah. Sehingga waktu masuk ke kedokteran ada biaya namanya kalau sekarang BOP lah ya, atau apa biaya pembangunan atau apalah ya namanya gitu. Kalau dulu juga tetap ada biaya itu, uang masuk lah gitu. Uang masuk dulu zaman saya 10 juta tahun 90 ya. Tahun 90 itu kalau sekarang dikurskan sekarang ya sekitar mungkin 150 sampai 200 juta ya kali ya. Nah itu waktu itu karena saya nggak punya kemampuan maka saya negosiasi. Saya bilang sama dekannya bahwa saya akan cicil itu sampai saya selesai kuliah gitu kan. Kalaupun nanti selesai kuliah belum lunas maka tolong ditahan aja ijazah saya kan gitu kan. Itu saking saya ingin. Tapi kalau untuk SPP kita mampu SPP yang tiap semester itu kan kira-kira begitu. Kalau sekarang kalau nggak salah kan bisa mencapai 20-an juta atau SPP per semester. Kalau sekarang kan namanya apa ya, UKT ya. UKT ini. Dulu kami SPP 120.000 satu semester, tapi kan zaman dulu ya lihat harga-harga berapa. Pada prinsipnya dua hal itu. Jadi harus punya kecerdasan juga punya kesiapan finansial, tapi toh tetap ada jalan keluar. Kalau saya dulu waktu itu betul-betul jalan keluarnya saya harus bekerja keras dan kemudian saya harus berusaha mencari beasiswa. Itu ceritanya. Prof, beasiswa terus Prof bekerja keras itu artinya kuliah sambil kerja atau gimana Prof? Ya kuliah sambil kerja, jadi memang waktunya sempit ya. Kuliah di kedokteran itu luar biasa ya. Dulu ada istilah bahasa Palembangnya itu tidur bersepatu, karena nggak sempat lagi melepas sepatu gitu ya. Jadi tugas-tugas banyak yang harus dibaca begitu banyak. Coba bayangkan di kedokteran itu ada sekitar 26 atau 27 departemen. Ada 27 bagian. Nah, kalau bahas sekarang bidang ilmu lah. 27 bidang ilmu semua mesti kita pelajari, coba bisa dibayangkan itu. Bayangkan kalau kita misalnya masuk di teknik sipil, ya cuman sipil aja kan. Tapi kalau ini 27 bidang mulai dari yang namanya biologi, anatomi, kimia, sampai semuanya itu, sampai pelajaran tentang sosial, bagaimana pendekatan kepada masyarakat, komunikasi ada semua. Jadi waktunya begitu sempitnya. Kalau dihitung SKS dulu, itu SKS pada waktu fase pendidikan akademik yaitu sarjana kedokteran itu 8 semester itu kira-kira 160 SKS lebih. Sarjana lain kan 144 SKS, kita 160 lebih. Kemudian pada waktu koas, koasisten itu dokter muda, itu kan 2,5 tahun. Dokter muda 2 tahun sampai 2,5 tahun, 13 departemen. Itu kalau disetarakan SKS mungkin SKS-nya sekitar 100-an lah ya. Jadi 200 lebih gitu kan. Kalau mungkin mau diteruskan tuh mungkin sudah S2, S3. Nah itu bebannya. Jadi intinya begitu sibuknya mahasiswa kedokteran, tapi masih bisa ada celah sesungguhnya. Kalau kuliah dari Senin sampai Sabtu berarti hari Minggu masih bisa bekerja kan gitu. Kalau saya dulu sore-sore kuliah pulang jam 4 gitu. Maka jam 5 itu saya mulai ngajar bimbingan belajar. Terus kemudian saya juga dulu usahanya adalah bisnis itu jualan buku. Kan jualan buku kan nggak perlu mau ditongkrongin banget kan. Bahkan dibawa ke kampus juga boleh kan gitu. Kalau kayak Prof ini nggak harus yang ada duit juga, tapi tetap bisa berusaha yang beasiswa dan kerja keras gitu Prof ya. Iya, jadi gini, untuk siapapun ya, orang tua dan juga anak-anak yang bercita-cita jadi dokter itu ya, tolong camkan deh. Ya, ada kemauan, ada jalan. Itu. Bahwa kuliah dokter itu mahal, iya. Saya boleh sampaikan,
Saya kan pernah juga jadi dekan Fakultas Kedokteran, jadi saya bisa menghitung tuh yang namanya unit cost. Satu mahasiswa kedokteran itu satu semester rata-rata menghabiskan biaya sekitar 50 juta. Jadi artinya mulai dari untuk kuliah, praktikum, untuk skills lab, artinya keterampilan ya, untuk kemudian studi lapangan, kemudian untuk membuat berbagai tugas-tugas, ya. Pendek kata itu dihitung unit cost-nya itu kira-kira sekitar 50 juta, 54 juta itu per semester. Jadi kalau Sampai selesai ratusan juta ya? Kalau misalnya selesai itu kan sekarang ini 5,5 tahun ya, berarti 11 semester. Ya seperti 550 sampai 600 juta kan ya. Itu di luar ongkos. Sehari-hari. Misalnya harus kos, harus transportasi, makan, lain kan ceritanya. Itu kalau dihitung. Nah, siapa yang nanggung itu? Makanya waktu itu kami dalam forum dekan waktu itu kami kumpul itu mengusulkan gitu kan. Ini biaya dari mana bisa? Nah, alhamdulillah kan pemerintah melalui anggaran 20% di bidang pendidikan sebenarnya sudah cukup besar andilnya untuk ini. Tinggal mungkin diperbaiki adalah akses dan ketepatan beasiswa itu. Akses artinya gini loh. Misalnya saya orang nggak mampu nih, saya mau kuliah kedokteran. Saya punya kecerdasan, saya bisa lulus tes gitu ya. Nah setelah lulus tes itu mestinya sudah bisa dipastikan bahwa saya bisa mengakses beasiswa gitu loh. Itu yang saya maksud. Jadi itu kalau dari segi pemerintah, karena pemerintah memang menginginkan rakyatnya itu kan pemerintah nolong rakyat sesuai dengan keadaannya ya. Cerdas tapi miskin ya berarti ditolong uang. Jadi kaya tapi bodoh kan ditolong ilmu kan gitu kan. Nah itu pemerintahan. Dan insya Allah asal ada tekad, termasuk seperti saya tadi kan nggak mampu bayar awal, ngomong dong kan gitu kan ya. Enggak lah kalau dikeluarkan lah, saya yakin pasti ada peri kemanusiaan tetap ada. Waktu itu saya sampai hampir tamat dokter baru saya bayar selesai itu kan. Gitu. Perjuangannya itu Dok. Iya. Jadi kalau image masyarakat Indonesia kan masuk dokter aja mahal, artinya untuk biaya berobat pun akan berimbas jadi mahal. Itu pendapat Prof gimana? Ya orang awam biasa boleh aja ngomong, ya ini balik modal katanya. Saya sekolahnya 1 miliar, berarti kalau saya praktek harus dapat 1 miliar dong gitu kan. Itu kan orang secara umum memandang begitu, tapi tidak. Dokter itu begitu jadi dokter dia disumpah dengan sumpah dokter dan terikat kode etik bahwa dia akan melayani manusia dengan kemanusiaan. Tolong camkan, dengan kemanusiaan. Jadi yang pertama dilakukan oleh dokter pertimbangannya adalah kemanusiaan. Karena itu siapapun, misalnya orang dari suku bangsa manapun, agama manapun, strata sosial apapun, mau miskin mau kaya, semua kalau ada keadaan emergensi, ada keadaan sakit, wajib dilayani tanpa menanyakan dulu aspek uangnya. Kan kira-kira begitu. Saya juga udah sering ya, bahkan saya waktu itu praktek kan kisahnya banyak tuh. Ada yang berobat tuh bawa ikan, ada. Saya kan pernah jadi kepala puskesmas di Bangka Belitung. Jadi ya begitulah di kampung. Kalau di kota ada betul datang juga ke saya berobat misalnya, itu kemudian dia nggak bilang-bilang, tapi setelah selesai disuntik dia apa itu dia bilang aku nggak punya uang. Ini nggak masalah. Kenapa? Kan bukannya itunya, tapi kita senang udah nolong gitu. Tolong dicamkan, seorang dokter harus punya jiwa kemanusiaan. Kalau nggak ada jangan masuk ke dokteran lah gitu ya. Kalau jiwanya kebendaan ya, bukan artinya senengnya sama barang-barang, nggak seneng sama ngurusin manusia ya jangan. Itu apa? Oke, satu ya, bayangkan bahwa kalian semua punya kemampuan itu satu. Yang kedua, kalian punya cita-cita mulia. Tolong luruskan ini. Jadi dokter gini-gini. Jadi dokter tuh menjadi kaya dan terkenal tuh efek sampingnya aja. Efek samping. bukan itu tujuannya. Biasanya jadi dokter pasti terkenal, pasti dikenal lah. Nggak mungkin dokter nggak dikenal kan begitu. Kemudian jadi dokter relatif lah ya, hidup lah ya, punya lah kehidupan ekonomi yang bagus itu. Termasuk ini yang kalau dokter saya dulu laki-laki, saya dulu oleh kakak saya dibilang gitu, Dek kalau besar mau jadi apa? Gitu. Saya nggak tahu kak, bilang. Kalau besar jadi dokter aja, kenapa? Istrinya cantik. Kira-kira begitu. Jadi yang seperti itu hanya efek sampingnya, tapi yang utamanya kemanusiaan.
Tolong camkan bagaimana puasnya kita. Saya bagaimana puasnya ketika mampu misalnya nih nolongin orang gitu ya. Suatu saat ada orang yang keracunan udah hampir mati misalnya, udah kita berkejaran, kita selesai. Alhamdulillah rasanya puas. Pun juga misalnya di tangan kita ada yang meninggal, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, juga puas kita. Apalagi yang lebih puas lagi, kita mampu menjaga kesehatan orang itu dari tadinya senyum tersenyum. Jadi tolong camkan itu adik-adik semua yang ingin jadi dokter, itu cita-citanya supaya keren. Yang kedua, tolong buat strategi. Jangan cita-cita ini kandas. Saya nggak seneng dengar orang yang ngomong, saya ini miskin, saya ini nggak mampu, apalagi menjadi dokter. Nggak usah, jangan ini. Saya menyampaikan bisa di media, waktu itu di Tribun juga dituliskan bahwa biaya sekolah itu dokter kan mahal deh. Ya memang mahal, tapi bukan berarti itu menakuti untuk itu. Saya bilang kan pemerintah bisa andil dari 50% sampai 100% aja dibayari pemerintah bisa. Masyarakat bisa andil. Kita sendiri tadi bisa bekerja keras, jadi kan cari waktu untuk kita berusaha, kan gitu. Jadi itu dua hal itu yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua. Cita-cita mulia ini harus dibarengi dengan keyakinan bahwa kamu bisa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.